Setelah hampir setahun naruh anak kami di daycare, gimana pros and cons-nya? Kita mau ceritain di video ini. Hai guys, welcome back to our channel. Nama gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita pasangan suami istri kantoran dengan pengalaman kerja kurang lebih 10 tahun dalam perjalanan menuju financial independence. Di channel ini kita suka sharing seputar karir, adulting, dan keuangan. Jadi kalau kalian suka topik-topik yang ada di sini, feel free untuk subscribe dan nyalain notification supaya kalian dikasih tahu YouTube kali berikutnya kita upload video baru. Sudah hampir 1 tahun anak kami Hana ada di daycare di dekat rumah. Di video ini kita mau sharing pros and cons-nya, point of view jujur kita buat teman-teman yang mungkin juga lagi considering naruh anak kalian di daycare juga. Untuk konteks, kita dua-duanya suami istri bekerja, meskipun kami work from home, tapi kantor kami tidak memungkinkan untuk kami lepas tangan sambil main sama anak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi butuh atensi full dan memang itu yang akhirnya membuat kami memutuskan, long story short, tentu ada journey-nya, nanti akan diceritakan sama Clau. Tapi kami sudah naruh anak kami di daycare kurang lebih hampir 1 tahun. Jadi tadi seperti yang saya udah share, kami berdua komit gitu ya untuk terus bekerja setelah menikah, bahkan setelah punya anak. Kalau dari saya sendiri, karena saya masih support orang tua, walaupun Sam kayaknya nggak keberatan ya kalau saya misalkan berhenti ngurus anak sendiri, gitu ya, maksudnya nggak kerja. Happy wife, happy life. Dan jujur sebelum saya punya anak, sebenarnya sempet kepikiran gitu, kayaknya nanti kalau udah punya anak enak juga ya gitu, bisa ngurus anak di rumah gitu, misalkan ya kerjanya kerja lucu-lucu aja gitu, freelancing, intinya kerja dari rumah, santai-santai, sampingan, utamanya adalah jadi ibu ngurus anak gitu. Nah tapi setelah 3 bulan pertama maternity leave itu kan benar-benar kita berdua ngurus sendiri. Ya saya mengantor, saya lah utamanya gitu ya, ngurusin anak sendiri gitu. Itu berasa banget capeknya gitu. Jadi pertama-tama kudos for all moms out there gitu, karena jadi ibu itu benar-benar jiwa raga gitu ya, capeknya tuh nahan sabar gitu, nahan capek, nahan lapar, nahan semua segala macem lah gitu. Jadi pas setelah maternity leave itu beres, sempat balik ke kantor. Waktu itu sebelum COVID sempat WFO 1 bulan. Dan Hana waktu itu arrangementnya sama 1 suster dan kita dipinjemin 1 mbak yang ngurusin Sam dari kecil gitu ya. Jadi mbak udah kepercayaan mertua gitu ya. Jadi di rumah itu Hana bertiga itu ya, sama 1 suster sama 1 mbak, dan ada CCTV juga. Itu berasa banget kerja itu jauh lebih nggak capek loh daripada ngurus anak, bener. Maksudnya kita ngomongin dari fisik ya gitu. Jadi di kerjaan itu masih bisa napas gitu, masih bisa oke, gue mau ke pantry dulu 5 menit sebentar gitu ya, mau pipis dulu dengan tenang, itu masih bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan punya anak, ngurus anak sendiri itu nggak bisa. Itu benar-benar all out selama dia bangun gitu ya, bukan nggak lagi tidur gitu ya. Ya udah, kita all out perhatiin ke dia gitu ya. Jadi memang perbedaannya itu pas ngantor itu secara fisik lebih nggak berat, tapi kepikiran pasti ya, namanya anak di rumah apa, walaupun ada CCTV, walaupun bolak-balik teleponnya si suster gitu, tetap aja kepikiran. Tapi dari pengalaman itu gitu ya, pengalaman maksudnya ngurus anak sendiri, saya akhirnya dengan rendah hati harus menyadari gitu bahwa ternyata ngurus anak tuh nggak segampang itu gitu. Dan saya rasa ibu-ibu di luar sana juga banyak yang setuju gitu ya, walaupun kita sayang banget sama anak kita dan selalu mau kasih yang terbaik gitu ya, tapi ya unfortunately ada ibu-ibu mungkin seperti saya gitu yang memutuskan untuk terus bekerja aja gitu, karena merasa menyadari bahwa sebenarnya kita akan lebih efektif kalau saya terus ngantor gitu. Dan Hana itu lebih baik ada di daycare ya, kalau untuk sekarang ini akhirnya ke daycare gitu. Nah mungkin sebelum ke daycare juga kita harus ceritain juga, kita udah pernah coba pakai suster gitu ya selama kita work from home itu. Setelah tadi kan sempat WFO 1 bulan, lalu COVID, work from home full, kami berdua, saya masih on and off gitu ya WFO-nya, sempat terus pakai suster gitu, tapi itu terlalu banyak drama gitu. Dan ya itu seperti yang saya bilang tadi, namanya WFH, walaupun judulnya work from home, it's still work gitu ya. Kita tetap harus bikin report, harus bikin deck, harus meeting, harus siap bos telepon, request ini itu gitu. Tetap judulnya kerja gitu, kecuali kalau kamu nggak kerja gitu ya. Ya itu beda cerita gitu. Tapi kalau namanya kamu work from home ya tetap working gitu. Dan jadi saya sempat ngerasain gitu, justru malah jadi nggak maksimal di kantor. Jadi saya keteteran gitu ya, karena walaupun ada sus di rumah, tetap yang suapin saya, yang masakin saya gitu. Ini jadi curhat ya gitu, tapi ya itulah kenyataannya gitu. Intinya kita jadi nggak maksimal, kerjaan nggak maksimal. Hana juga seringkali jadinya ya ditinggal setengah-setengah gitu. Kita juga jadi
ya nggak sabar gitu ya, capek gitu kan. Maksudnya kita jadi memakai dua role di saat yang bersamaan gitu ya. Jadinya kerjaan nggak maksimal, ngurus Hananya juga nggak maksimal, kitanya ya udahlah itu udah hancur ya. Hancur gitu ya. Sampai pada akhirnya mungkin udah jalannya juga si Sus ini akhirnya setelah gonta-ganti drama Sus, ganti yayasan 2 kali, Sus gonta-ganti 5 kali gitu ya. Akhirnya kita memutuskan pas Sus terakhir resign, kita harus coba jalan lain nih gitu. Nggak bisa kayak gini terus gitu kan. Kita udah coba ganti yayasan tetap sama gitu polanya. Akhirnya pas satu hari pas habis si Sus kasih surat resign, dia langsung notice-nya 1 week, hebat kan? Nah kita berapa hari setelah dikasih surat resign, kita pas lagi jalan pagi, ketemu daycare deket rumah gitu ya. Kita survei gitu dan ternyata kita langsung klik gitu ya, karena dia pakai sistem Montessori, terus juga dia yang ngajarin anaknya itu, jadi anaknya itu bukan diasuh sama suster atau neni aja atau caretaker aja gitu ya. Jadi yang ngasuh anaknya di situ juga benar-benar ada guru-guru lulusan S1 dan bersertifikat Montessori gitu. Jadi pasti beda gitu ya. Yang ngurus gitu ya, maksudnya ngurus misalkan bisa ngomong bahasa Inggris sama yang enggak gitu kan. Lalu yang lulusan S1 atau yang tidak gitu kan, pasti itu kelihatan gitu dari cara mereka berinteraksi dengan si anak gitu kan sebenarnya. Jadi akhirnya waktu itu kita memutuskan kita akan coba gitu masukin daycare ini gitu Hana. Long story short, setelah kurang lebih Hana 1 tahun di daycare, yang kita rasain ada beberapa hal. Keuntungan yang pertama adalah Hana jadi punya interaksi dengan anak-anak seumuran. Kalau di tahun pertama kita lihat gitu pada saat dia masih dipegang suster one on one, meskipun one on one, tapi namanya suster kan manusia juga ya, dia bisa capek, dia bisa hilang fokus gitu. Jadi kadang-kadang kita ngeliatin dari CCTV, ini lagi di kantor nih gitu, lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Loh kok didiemin aja anaknya gitu, kok susternya diem aja, anaknya dibiarin sendiri gitu ya, atau justru malah diturutin semua maunya gitu, mau diajak main apa segala macam, tidak ada program atau menu tertentu, aktiviti tertentu yang disiapin buat nih anak gitu ya. Tentunya suster ya, kita nggak bisa expect terlalu banyak gitu, tapi dengan adanya dia di daycare, tiap hari dia ketemu sama anak-anak yang seumuran dia belajar komunikasi sama anak-anak ini gitu, dan berasa banget kosakatanya Hana itu banyak gitu. Begitu dia pulang dari daycare tuh dia bisa ngerti punya Hana lah, dia bisa bilang ya kata-kata seperti tumbang gitu kan, lalu seperti dia ngomong ya banyak gitu ya yang ngajak berdoa tiba-tiba gitu ya, bisa pray gitu. Jadi ya mungkin di satu sisi emang umurnya juga udah lebih gede, cuman kita yakin sih kalau seandainya dia di rumah dengan pola dia di tahun pertama, dia nggak bakal banyak belajar komunikasi progresnya nggak seperti sekarang. Yang kedua, belajarnya lebih terstruktur. Jadi ya balik lagi tadi, ini juga mungkin tergantung daycare-nya kali ya. Kebetulan daycare yang Hana ini memang Montessori base gitu, dan ada strukturnya, ada temanya tiap bulan mau belajar apa. Dan balik lagi tadi, guru-gurunya itu semuanya S1 dan bersertifikat Montessori gitu. Jadi kita ngelihat memang dan Hana itu memang anaknya dari dulu suka ngulik ya. Jadi dari waktu kecil dia tuh hobinya buka tutup botol gitu. Jadi hal-hal teknis yang pakai tangan gitu, dia tuh suka ngulik gitu. Dan cocok gitu kan, kalau Montessori kan gitu kan, kayak belajar life skill, practical skill, belajar gunting, belajar potong buah gitu, belajar sendok-sendok gitu, dan dia suka gitu belajar yang seperti itu gitu. Jadi kita ngelihat memang progresnya itu banyak banget gitu ya Hana dari daycare ini gitu. Jadi dia bisa ya hal-hal kecil lah, misalkan buang sampah ke tempatnya gitu, lalu dia misalkan abis makan taruh di dapur gitu ya piringnya, itu dia bisa lakukan sendiri, buka baju sendiri. Umur 2 tahun dia bisa buka baju sendiri, masukin ke keranjang cucian gitu. Jadi hal-hal pakai sepatu sendiri gitu ya, hal-hal seperti itu sih yang kita ngelihat lebih ada progres ya dari proses pembelajaran yang lebih terstruktur. Yang ketiga itu ketenangan hati. Nah ini mungkin relatif ya, dan kita harus mengakui bahwa di minggu-minggu pertama kita nggak tenang sama sekali. Pada saat Hana di daycare tuh kita liatin CCTV terus, bisa kerja sebelahnya handphone nyala CCTV daycare kita liatin gitu. Terus yang namanya anak baru ditaruh di daycare kan dia nggak mau bergaul, terus duduk di depan sendiri, ngeliatin jalan, nungguin kapan mobil papanya datang untuk jemput dia lagi gitu. Jadi merana lah gitu dia di minggu-minggu pertama. Tapi sesudah itu, nah ini juga kita di remind gitu sama pihak daycare-nya, mereka bilang anak itu pasti bisa adaptasi.
yang lebih susah adaptasi terkadang tuh parent-nya dibandingkan anaknya gitu. Nah ini bener banget gitu. Jadi setelah kita adaptasi juga dan anaknya juga mulai punya teman dan lain sebagainya, sekarang udah effortless gitulah. Kita ibaratnya going through our day udah kayak nggak mikirin lagi Hana makan apa enggak, Hana minum susu apa enggak, karena kita udah mulai bisa timbul trust gitu ya, percaya. Dan si daycare ini juga kalau ada masalah kita juga bisa komunikasi dan kita lihat perbaikan lah gitu dari misalkan isu-isu yang kita kemukakan. Contohnya waktu Hana susah makan gitu, mereka mau kerjasama, mau dengerin gitu, makanannya tolong ditambahin butternya dari kita yang bawain gitu, atau bantuin pantau supaya minum susunya lancar dan segala macam. Dan ya mereka bisa bantu kita manage itu. Dan buat gue pribadi, gue lebih percaya sistem daripada perseorangan gitu ya. Kalau bicara tadi contoh pas Hana masih 1 tahun, ada neni dan ada 1 orang mbak gitu ngeliatin dia berdua di rumah. Amit-amit kalau terjadi apa-apa, kita nggak bisa lihat gitu, karena hanya ada 2 pasang mata yang ngelihat Hana dan Hananya belum bisa ngomong apa-apa gitu kan. Tapi kalau ada sistem, ada sekolahnya, ada teman-temannya juga yang ngelihat, ada parents lain yang ngeliatin, ada teachersnya juga banyak gitu. Jadi lebih terjaga ya mudah-mudahan anak-anak kita gitu, dibandingkan dia one on one sama suster di rumah yang ya kita nggak tahu apa yang dilakukan gitu. Oke, yang berikutnya itu juga dari soal makan gitu ya. Jadi kita dari awal sangat concern Hana itu punya habit makan yang baik. Jadi maksudnya dari awal kita mau Hana duduk di meja makan, selalu makan sama kita. Nggak mau sambil lari-lari, sambil jalan-jalan, sambil digendong-gendong, itu enggak. Kita duduk sama-sama. Nah, tapi seiring perjalanan waktu, beberapa kali saya sibuk gitu ya, benar-benar ada meeting jam makan siang, saya nggak bisa nemenin Hana makan siang. Itu saya padahal udah ngomong sama susternya, tolong jangan digendong-gendong, tapi tetap ternyata masih digendong-gendong. Dan itu hal-hal yang sangat saya nggak mau gitu ya terjadi gitu, karena ini kan fundamental gitu kan, maksudnya habit Hana makan gitu. Dan pas masuk ke daycare itu saya lihat mereka benar-benar menerapkan habit makan yang baik gitu ya. Jadi ya itu makan sambil duduk, belajar sendok makan sendiri, dan makannya juga jadi semangat gitu ya. Mungkin karena teman-temannya juga sama-sama makan itu jadi seru gitu ya. Sampai saya bilang sama Sam ini, yang chefnya di daycare Hana kalau resign apa kita hire aja gitu ya. Kenapa anaknya tiap kali saya masakin atau bahkan kalau kita ajak makan ke restoran pun yang menurut kita enak pun anaknya kadang-kadang masih kadang mau kadang enggak gitu. Tapi kalau di daycare 95% gitu ya selalu makan dan nambah gitu. Jadi ini juga jadi bikin kita semangat gitu ya dan tenang gitu kan, karena tahu bahwa Hana makannya banyak dan bergizi gitu ya. Mereka masak sendiri juga dan hire nutritionist juga gitu untuk bikin makanan anak-anaknya gitu. Jadi selama Hana di daycare sudah di-provide makan pagi, siang, malam, dan snack 2 kali gitu. Jadi benar-benar kita bawa Hana ke sana baru habis mandi gitu ya, bangun tidur, mandi pagi, sikat gigi segala macam, ganti baju, terus ya udah kita bawa ke daycare, makan pagi di sana. Nah malamnya juga sama, udah selesai makan baru kita bawa pulang, mandi dan main lagi sebelum tidur gitu. Jadi buat ibu-ibu yang anaknya masih MPASI gitu kan atau belajar makan pasti tahu banget gitu ya, namanya ngajarin anak makan itu stres banget gitu ya. Jadi saya sih terus terang merasa sangat terbantu banget gitu ya dengan proses Hana belajar makan ini di daycare. Yang berikutnya adalah Hana jadi kenal struktur dari kecil. Nah struktur ini maksudnya gimana? Kalau kita orang dewasa kan kita juga hari kita tuh ada strukturnya kan. Pagi bangun, mandi, sikat gigi, sarapan mungkin kalau yang sarapan, terus mungkin bisa olahraga dulu, sempetin olahraga baru ke kantor dan ngantor lah gitu. Selesai ngantor ada istirahat makan siang, kemudian pulang kantor, pulang ke rumah gitu kan. Kita orang dewasa ada strukturnya. Nah di daycare Hana juga harinya tuh berstruktur. Jadi bukan dia datang ke sana terus ya udah ini mainan jebret gitu, silakan suka-suka kalian gitu. Enggak. Jadi di daycare itu ketika dia datang ada kegiatan-kegiatan, ada devotion dulu pagi-pagi ya, duduk bareng, terus mereka doa bareng gitu. Ini kebetulan daycare-nya ada nilai Kristiani ya, jadi ada baca Alkitab juga, ada nyanyi lagu rohani juga gitu ya. Terus kemudian ada activity yang udah memang disiapin untuk hari itu gitu. Dan dia juga tidur siang. Nah ini yang kita tahu penting banget gitu ya, anak harus tidur siang karena penting untuk pengembangan otaknya.
Di sana dia dibuat bisa tidur siang sendiri bahkan gitu. Jadi dimasukin ke kamar bareng-bareng sama anak-anak lain. Kemudian ya udah dia tidur siang gitu. Malah lebih gampang dia tidur siang di daycare daripada tidur siang di rumah sama kita gitu. Karena dia ngelihat contoh kan tadi kan struktur ya. Ketika ada struktur, ada teman-teman lain, dia jadi tidur siang lebih teratur, makannya juga lebih banyak gitu kan. Itu sih yang benar-benar ngebantu kita. Dan kita lihat positif lah dari daycare ini gitu. Dan kita juga lihat dari habit dia saat bermain gitu ya, dia bisa pilih buku kesukaannya sendiri gitu kan. Terus dia bisa minta tolong kita bacain, dan habis kita bacain kita minta dia tidy up gitu. Meskipun ya memang kadang-kadang ada malesnya atau nggak mau gitu, tapi masih reasonable gitu. Kita lihat behavior dia, wah ini pasti belajar di daycare nih gitu. Dia jadi punya struktur teratur gitu. Yang satu lagi yang mungkin bikin gua kaget adalah anak-anak ini bisa bawa kursi sendiri. Jadi kursinya ditumpuk habis acara devotion, mereka numpuk sendiri, mereka bantu teachernya beresin gitu. Atau pada saat mereka mau jemur pagi gitu ya, itu kursinya mereka bawa sendiri gitu ya. Tentunya teachernya supervise ya, pastiin nggak ketiban atau gimana. Tapi itu ya menurut gua anak umur 2 tahun bisa ngangkat kursi sendiri dan tahu tujuannya untuk ngapain, itu dan habis itu rapiin lagi. Dan habis itu rapiin lagi. It's a very important virtue ya, we can see from Hana. Itu tadi ya 5 hal yang kita lihat improve di Hana dari sejak join daycare. Tentunya ada beberapa concern juga gitu ya. Maksudnya sekarang kan lagi pandemi gitu, COVID, dan itu salah satu biggest concern kita gitu. Apakah dengan Hana ke daycare ini aman gitu ya, ketularan nggak gitu. Tapi 1 tahun belakangan ini Hana dan kami berdua pun puji Tuhan belum terkena COVID, mudah-mudahan enggak gitu ya. Amit-amit. Tapi nggak pernah gitu. Di daycare kami ngelihat mereka cukup serius dalam menerapkan prokes gitu ya, namanya cuci tangan, terus pakai yaitu disemprot-semprot disinfektan gitu ya, terus masker, anak-anak selalu pakai masker, miss-nya semuanya selalu pakai masker. Terus sebisa mungkin mereka main di outdoor ya, atau open space gitu, jendela-jendelanya dibuka gitu. Jadi udaranya selalu ganti gitu ya. Jadi ya puji Tuhan sejauh ini sehat gitu ya. Dan mudah-mudahan selanjutnya dengan makin ya vaksin makin banyak dan prokes juga makin lama makin canggih gitu mungkin ya harapannya. Jadi mungkin ya selanjutnya concern tentang COVID ini udah tidak usah udah hilang gitu ya, atau sudah bisa terselesaikan gitu. Yang kedua tadi juga dari segi concern kesiapan orang tua itu ya, yang namanya orang tua kan pasti selalu pikiran anaknya gitu ya sebenarnya gitu. Tapi ternyata setelah waktu berjalan kita ngerasa jauh lebih tenang karena di daycare daripada sama suster gitu. Bener-bener Hana kalau ya mungkin juga itu ya, mungkin juga umurnya gitu, karena Hana sekarang juga di umur dia udah mulai fasih ngomong gitu. Jadi tiap kali dia pulang dari daycare kita ajak ngobrol gitu, hari ini daycare gimana, happy nggak, Hana main apa, makan apa, dan dia udah bisa jawab gitu. Kalau kita tanya Hana happy nggak ke daycare, happy. Hana mau nggak ke daycare, mau gitu. Dan anak kecil kan jujur ya gitu, mereka kalau nggak suka bilang nggak suka, kalau suka bilang suka gitu. Jadi kita benar-benar mulai tenang banget sih sekarang ini gitu, knowing that Hana itu happy gitu di daycare. Nah, concern yang berikutnya adalah biaya. Seperti mungkin teman-teman yang udah riset tentang daycare tahu bahwa sebenarnya biaya untuk daycare bisa jadi lebih mahal sebenarnya daripada biaya kalian menggaji suster sendiri di rumah. Jadi kalau dibilang ini frugal choice atau enggak, ini sebenarnya the less frugal choice. Ini pilihan yang lebih mahal sebenarnya buat kami. Tapi balik lagi ke prinsip frugal living yang kita sering sharing, kita nggak selalu beli benda yang lebih murah karena harganya. Kita juga lihat quality apa yang, value apa yang kita bisa dapatkan dari jasa layanan daycare ini. Dan seperti yang tadi udah di-share di awal, 5 points yang kita dapat sebagai benefit, kita percaya bahwa the benefit outweighs the cost so far. Jadi meskipun kita bayar premium, kita bayar lebih mahal dibandingkan bayar suster, tapi kita rasa benefit yang kita dapat worth it dengan uang yang kita keluarkan. Dan benefitnya itu tadi bukan sekedar kita ngelihat progresnya Hana juga bagus banget gitu ya. Kita ngelihat dia developmentnya, ya maksudnya dia on track developmentnya gitu sesuai umur. Dan juga buat kami berdua sebagai orang tua yang bekerja itu memberikan kami itu ketenangan batin gitu ya. Dan juga kita bisa recharge lagi secara
jiwa dan raga gitu ya. Jadi ya maksudnya pasti kalau orang tua yang ngasuh anak sendiri berasa gitu ya. Kalau ngasuh anak sendiri di rumah itu sangat menguras emosi gitu ya, kesabaran gitu. Dan kalau misalkan dengan Hana bisa di daycare lalu misalkan pas malam dan Sabtu Minggu kita spend time sama Hana, kita bisa jadi orang tua yang lebih sabar, orang tua yang lebih recharge secara emosional gitu kan, maksudnya itu juga sangat ya itu juga sangat bermanfaat sekali gitu kan buat Hananya dan buat kitanya juga gitu, daripada kita paksain oke Hana di rumah tapi kitanya juga marah-marah terus, Hananya juga dimarah-marahin terus kan ya. Orang tua juga manusia. Oh iya, gitu, orang tua juga manusia. Dan ya mungkin itu kebetulan juga kami berdua ya sangat concern kali ya maksud dengan cara membesarkan Hana gitu. Jadi kami nggak pernah pakai gadget gitu kan sampai sekarang gitu. Kasih nonton tontonan juga ya bener-bener bisa dihitung pakai jari lah itu, bener-bener kalau udah tepar, udah nggak kuat lagi ngurus Hana, oke kita setelin Cinderella gitu atau Frozen gitu. Tapi itu mungkin dari sejak Hana lahir sampai sekarang ya bisa dihitung dengan ya nggak sampai 10 kali gitu ya. Jadi mungkin ya itu beda-beda lah tiap orang tua gitu ya. Jadi pasti mungkin ada orang tua yang punya pemikiran berbeda gitu. Tapi untuk kami so far ini yang kami lakukan dan kami ngerasa itu cukup works ya. Cara ini cukup works untuk di keluarga kami. Oke, teman-teman tim daycare atau tim ngasuh di rumah, mungkin boleh share di komen box di bawah, dan kalau punya pertanyaan boleh juga tanya-tanya di komen box di bawah. Kalau pertanyaannya panjang, kalian boleh kirim email di sini, nanti kita akan baca dan jawab. Thank you so much untuk supportnya tiap minggu. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian bisa di-notify oleh YouTube kalau ada video baru dari kita. Untuk kalian yang mau kepo-kepoin kehidupan kita sehari-hari, boleh banget follow kita di Instagram juga, linknya ada di description box di bawah. Daycare atau bukan, suster atau bukan, mudah-mudahan kalian menemukan ya gaya asuh yang cocok dengan budaya dan kebutuhan keluarga kalian masing-masing. Thank you so much for watching, stay safe and stay healthy, see you next week, bye-bye.